Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran pola-pola hereditas. Namun, untuk saat ini secara khusus kita membicarakan bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana hukum Mendel yang terdiri dari hukum Mendel 1 yaitu monohibrid, hukum Mendel 2 yaitu dihibrid. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel, ternyata pewarisan sifat itu tidak selalu menurut apa yang diterangkan oleh Mendel. Nah, disinilah yang akan kita ketahui bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel. Dalam penyimpangan semu hukum Mendel, hasil persilangan tidak selalu sama dengan hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antar alel. Alel adalah gen yang sederajat berada pada kromosom homolog. Lalu ada interaksi genetik, yaitu interaksi antar gen yang akan menghasilkan fenotip baru. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama, interaksi antar alel. Ada beberapa bentuk interaksi antar alel. Yang pertama yaitu kodominan. Kodominan adalah dua alel dari suatu gen akan mengekspresikan fenotip berbeda pada individu genotip yang heterozigot. Namun kalau dia bersifat homozigot, maka dia akan mengekspresikan suatu sifat, tentu berbeda dengan sifat induk yang satu lagi. Namun ketika dia bertemu, maka terjadi suatu penggabungan. Itulah yang dimaksud dengan kodominan. Nah, contohnya adalah golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem MN ini diungkapkan oleh Landsteiner. Nah, mari kita perhatikan tabel yang menggambarkan beberapa bentuk golongan darah. Ada golongan darah M, ada golongan darah MN, dan ada golongan darah N. Untuk golongan darah M, genotipnya adalah IM. Golongan darah M menyatakan bahwa di dalam eritrositnya terdapat antigen M, namun tidak memiliki antigen N. Sementara golongan darah N dengan genotip IN dan IN, maka di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen M, namun memiliki antigen N. Nah, ketika bertemu IM dengan IN, muncullah fenotip baru atau golongan darah baru, yang artinya di dalam eritrositnya terdapat antigen M dan antigen N. Nah, di manakah kodominan tersebut? Terlihat ada interaksi antar alel IM dengan IN, maka muncullah fenotip golongan darah MN. Nah, sekarang kita lihat bentuk persilangan antara golongan darah sistem MN. Kita lihat contoh pertama, di mana tetuanya, ayahnya golongan darah MN, ibu golongan darah MN juga, maka genotipnya adalah sebagai berikut, yaitu LM, LN, sedangkan ibunya LM, LN. Lalu menghasilkan gamet tentu dengan hukum Mendel 1, yaitu terjadi pemisahan gen. Nah, maka gametnya adalah LM dan LN. Pada anak-anaknya akan diperoleh golongan darah M, golongan darah MN, dan golongan darah N dengan perbandingan 1:2:1 atau 25% M, 50% golongan darah MN, dan 25% golongan darah N. Nah, bagaimana kemungkinan yang kedua,
jika ayah golongan darah MN, ibu golongan darah N, maka kita bayangkan genotipnya seperti ini, dan gametnya untuk golongan darah MN menghasilkan dua macam gamet, yaitu M dan N. Untuk golongan darah N hanya satu gametnya, maka akan diperolehlah golongan darah pada anak-anaknya, yaitu golongan darah MN dan golongan darah N, masing-masing 50%. Nah, sekarang yang B, ada dominan tidak sempurna atau disebut juga dengan intermediate, yang mana pengertiannya berupa alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif dengan sempurna. Beda dengan kodominan tadi. Maka akan menghasilkan fenotip campuran. Jadi walaupun ada istilah dominan, namun dominan tersebut nggak bisa menutupi alel yang resesif. Maka terjadilah pencampuran sifat. Nah, contoh bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Nah, seperti inilah bunga Mirabilis jalapa yang beraneka ragam warna. Ada berwarna merah, ada berwarna putih, ada yang berwarna merah muda. Nah, sekarang perhatikanlah bentuk persilangan yang intermediate. Induk pertama, bunga merah disilangkan dengan bunga putih, di mana genotipnya adalah M besar, yang induk satu lagi atau yang betinanya M kecil, maka gametnya M besar dan M kecil. Maka diperolehlah keturunan pertama semuanya bunga merah muda atau pink. Inilah yang dimaksud dengan pencampuran dari kedua orang tua. Nah, lalu untuk generasi yang berikutnya atau induk yang kedua, bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah muda dengan genotip masing-masing M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka gametnya masing-masing juga sama M besar dan M kecil. Diperoleh keturunan yang kedua dengan rasio genotip M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil 1:2:1 dengan rasio fenotip bunga merah muda, bunga merah putih yang juga berbagi 1:2:1. Jadi dapat disimpulkan bahwa intermediate ini memiliki rasio genotip yang sama dengan rasio fenotip. Nah, yang C adalah alel ganda. Yang dimaksud dengan alel ganda, suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Pada umumnya gen itu memiliki satu alel yang mewakili satu sifat. Contoh alel ganda ini adalah golongan darah sistem AB0 dan juga warna kelinci. Nah, kita lihat tabel golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0. Untuk golongan darah A, alelnya adalah IA. Namun, genotipnya menunjukkan alel ganda. IA dan IA-0. Artinya, golongan darah A ada yang bersifat homozigot dan ada yang bersifat heterozigot. Jadi untuk satu sifat melebihi dari satu alel. Nah, ini dia. Oke. Demikian halnya golongan darah B. Alelnya IB, maka genotipnya IB, dan IB-0. Artinya, golongan darah B memiliki lebih dari satu alel. Sedangkan golongan darah AB merupakan interaksi antara golongan darah A dan golongan darah B. Maka alelnya IA, IB, dan genotipnya hanya satu, IA, IB. Sedangkan golongan darah 0, alelnya I0,
yang juga tunggal I0 I0. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa golongan darah 0 dari segi genotip dia bersifat resesif. Sedangkan golongan darah A dan golongan darah B adalah bersifat dominan. Terlihat jika IA bertemu dengan I0, maka golongan darah yang muncul adalah golongan darah A, bukan golongan darah 0. Demikian halnya golongan darah B, IB dengan I0, maka akan muncul golongan darah B, sehingga golongan darah A dan golongan darah B merupakan golongan darah yang bersifat dominan. Sementara jika golongan darah IA bertemu dengan golongan darah IB, maka inilah merupakan interaksi, sehingga menghasilkan fenotip baru, yaitu golongan darah AB. Nah, contoh bagan persilangan atau kemungkinan dari kombinasi golongan darah sistem AB0. Golongan darah 0, ayah, ibu golongan darah 0, maka anak yang dihasilkan hanya satu kemungkinan, yaitu golongan darah 0. Jika ayahnya A, ibunya 0, maka golongan darah anaknya adalah A dan 0. Bila golongan darah ayah B, ibunya 0, maka yang muncul adalah golongan darah B dan golongan darah 0. Nah, bagaimana golongan darah ayahnya AB, ibunya 0, maka muncullah golongan darah A dan golongan darah B pada anaknya. Nah, ini diperoleh dengan berasumsikan tabel ya, dengan memperhatikan alel mana yang bersifat homozigot dominan, mana yang bersifat interaksi atau heterozigot. Baik, kita teruskan. Ini merupakan gambaran bagaimana tentang alel ganda pada kelinci. Terlihat urutan dominansinya, yaitu C+, lalu bersifat dominan terhadap C, CH. Lalu dia bersifat dominan terhadap C besar, H kecil, lalu dominan terhadap C kecil. Nah, kita perhatikan genotip jenis kelinci, antara lain jenis kelinci agouti, yang mana warna bulunya yaitu kelabu atau normal. Sedangkan cincila, warna bulu adalah kelabu muda. Himalaya memiliki warna bulu warna putih, kecuali pada bagian ujung hidung, telinga, kaki, dan ekor berwarna hitam. Sedangkan kelinci albino sudah pasti seluruhnya berwarna putih. Itulah berbagai macam jenis kelinci warna bulu. Nah, lantas bagaimana genotipnya? Genotip dari agouti yang berwarna kelabu normal memiliki alel lebih dari satu. Terlihat di sini C++, lalu C+ dengan C besar CH, C+ dengan C besar H kecil, C+ dengan C kecil. Artinya, jika alela C+ bertemu dengan seluruh alela jenis kelinci, maka warna bulu tersebut masih menunjukkan agouti atau kelabu. Demikian halnya pada cincila, kelabu muda, di mana cincila ini bersifat dominan terhadap Himalaya, dominan terhadap albino. Maka genotipnya jika dikombinasikan dengan gen Himalaya dan albino, maka semuanya adalah cincila. Begitu juga dengan Himalaya dominan terhadap albino. Jika dia bertemu dengan gen albino, maka genotip bisa dirangkai dengan
gen albino, namun fenotipnya menunjukkan Himalaya. Jadi inilah urutan dari jenis kelinci yang bersifat dominan adalah agouti, lalu diikuti dengan cincila, lalu Himalaya, baru albino. Nah, perhatikanlah bentuk persilangan pada kelinci. Adalah induk jantan agouti dengan betina cincila. Tentu jantan agouti ini kita perhatikan genotipnya C plus CH kecil. Bila kita pahami genotipnya, maka C plus itu menyatakan agouti, sedangkan C besar H kecil ini menyatakan cincila. Namun karena C plus bersifat dominan, maka yang muncul adalah agouti. Begitu juga dengan betina cincila, di mana C besar CH itu adalah bersifat dominan terhadap genotip C kecil. Maka warna bulunya adalah cincila. Nah, bagaimana anak-anaknya? Gametnya tentu langsung kita lakukan pemisahan gen, ya, seperti pada gambar ini. Nah, ketika dikombinasikan akan dihasilkan genotip untuk kotak pertama C plus dengan C besar CH kecil. Nah, itu menunjukkan agouti karena C plus itu bersifat dominan. Begitu juga dengan kolom yang kedua atau kotak yang kedua bertemu CH CH, maka genotipnya C besar CH kecil dan C besar H kecil, artinya bersifat cincila. Begitu seterusnya, sedangkan ini adalah agouti, sedangkan yang ini adalah Himalaya. Oke, jadi sudah tahu bagaimana urutan dominan dari bulu pada kelinci, sehingga ada suatu gambaran alela ganda. Nah, yang berikutnya adalah alel letal. Letal adalah kematian. Jadi bisa kita bayangkan ada ternyata gen yang menyebabkan kematian, atau bisa dikatakan alel yang menyebabkan kematian pada individu. Dan ini bisa dibagi, ya, terdiri dari alel letal dominan. Alel letal dominan yaitu individu yang bergenotip homozigot menyebabkan kematian atau letal, dan itu terjadi sebelum lahir. Jadi bayangkan, masih dalam kandungan dia sudah menunjukkan letal dominan. Nah, contoh pada ayam creeper. Ayam creeper adalah ayam berukuran kecil atau ayam KT. Lalu tikus kuning, ya, tikus berwarna kuning. Huntington adalah gangguan pada sel saraf di otak. Achondroplasia adalah orang yang kerdil. Sedangkan brachydactyly adalah jari tangan yang berukuran pendek. Nah, ini semuanya menunjukkan alel letal dominan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh alel letal dominan ini, yaitu pada ayam redep atau ayam creeper, ayam KT atau ayam pendek. Adalah induk yang genotipnya R besar R kecil. Lalu jantannya adalah ayam redep juga R besar R kecil. Nah, akan diperoleh keturunan sebagai berikut. Diperolehlah dengan catatan gametnya R besar R kecil, maka kombinasi mereka akan menghasilkan R besar 1, R besar R kecil 2, R kecil 1. Maka dari hasil ini diperoleh letal 25%, ayam redep 50%, sedangkan ayam normal adalah 25%. Ini menggambarkan genotip yang R besar adalah bersifat dominan yang menyebabkan kematian. Nah, kita perhatikan gambar ayam di sebelah kanan, yaitu ayam
sumber. Di sini pada gambar pertama letal yang menyebabkan kematian di saat dalam telur. Ini ada ayam creeper, kemudian ini ayam normal. Oke, contoh yang berikutnya. Pada tikus warna kuning, kita lihat bentuk persilangannya adalah dua induk yang sama-sama berwarna kuning dengan genotip K besar K kecil dan K besar K kecil. Maka diperoleh gametnya adalah sebagai berikut, sehingga akan diperolehlah anak-anaknya, yaitu tikus kuning, tikus hitam. Tikus kuning itu akan menyebabkan letal karena dia merupakan letal dominan. Sedangkan K besar K kecil ya kuning, namun di heterozigot dia masih hidup. Namun kalau dia K kecil, nah itu menunjukkan tikus hitam atau hidup. Nah, berarti yang mati adalah kondisi genotip yang K besar, sedangkan K besar K kecil adalah tikus kuning yang hidup. Lalu berikutnya adalah alel letal resesif. Alel letal resesif yaitu genotip homozigot resesif menyebabkan kematian pada suatu individu. Genotip homozigot resesif yang menyebabkan kematian pada suatu individu. Artinya dalam kondisi resesif barulah dia menyebabkan kematian. Contoh tanaman albino yaitu genotipnya A kecil. Lalu ada ichthyosis congenital adalah kulit tebal dengan genotip I kecil. Lalu sapi bulldog adalah B kecil. Nah, terlihatlah gambar untuk sapi yang berukuran kerdil. Kemudian yang ketiga ada alel letal. Nah, ini adalah satu gambar bentuk persilangan. Merupakan alel yang dapat menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Ada dua macam, yaitu alel letal resesif seperti pada tanaman jagung, di mana tanaman jagung ini ternyata G besar G kecil. Nah, gametnya G besar G kecil, hal yang sama. Maka diperolehlah G besar G kecil dan G kecil. Yang hijau adalah G besar, sedangkan G besar G kecil juga hal yang sama hijau. Namun di sini menunjukkan yang mati itu adalah dalam kondisi homozigot resesif. Itulah albino. Begitu juga pada sapi bulldog. Adalah induk yang genotipnya D besar D kecil. Kawinkan sesamanya, yaitu kata lainnya sapi Dexter dengan sapi Dexter. Genotipnya D besar D kecil, maka diperolehlah bahwa genotipnya yang D besar adalah sapi Kerry, sedangkan D besar D kecil adalah sapi Dexter. Sedangkan yang homozigot resesif itulah sapi bulldog yang mengalami kematian. Lalu ada alel subletal. Alel subletal adalah genotip homozigot dominan atau homozigot resesif yang menyebabkan kematian tetapi pada masa kanak-kanak atau dewasa. Ya, jadi artinya bahwa subletal ini tidak lebih parah dibandingkan yang alel dominan maupun alel resesif. Nah, di sini alel subletal meninggal di saat telah lahir atau masa anak-anak atau bisa mencapai dewasa. Nah, contohnya adalah thalassemia mayor. Thalassemia mayor yang bersifat subletal adalah
dengan genotip TH besar, TH besar. Yang thalassemia minor yang bersifat heterozigot yaitu TH besar dengan TH kecil. Ini menunjukkan anemia tidak parah. Sedangkan yang normal adalah bersifat resesif. Jadi yang perlu kita catat di sini, yang letal itu adalah dalam kondisi genotip dominan, yaitu thalassemia mayor, subletal. Nah, sekarang kita lihat bentuk persilangannya. Adalah induk yang TH besar dengan TH kecil, itulah thalassemia minor. Disilangkan sejenisnya, maka genotipnya akan terjadi pemisahan gen, lalu kombinasinya akan diperoleh thalassemia mayor berbanding dengan thalassemia minor berbanding dengan bersifat normal. Yang thalassemia mayor 1, thalassemia minor 2, sedangkan yang normal 1. Berarti peluang yang menyebabkan kematian adalah 1/4 atau 25%. Sedangkan yang normal adalah 25%. Thalassemia yang tidak parah yaitu 50%. Itulah peluang jika kedua orang tuanya adalah thalassemia minor. Dan tidak mungkin disilangkan antara thalassemia mayor dengan thalassemia mayor. Kenapa? Karena thalassemia mayor adalah individu yang sudah mati. Nah, perhatikanlah gambar atau orang yang menderita thalassemia. Nah, seperti inilah eritrosit normal, lalu bandingkan dengan eritrosit yang thalassemia yang bentuknya sudah tidak sesuai lagi seperti normal. Berarti daya afinitasnya terhadap oksigen pun sangat rendah. Hal ini akan mengganggu mensuplai oksigen pada setiap sel tubuh. Nah, terlihat orang yang mengalami thalassemia, terlihat di situ ada beberapa sifat, yaitu ukuran jidat yang kecil, ya, kemudian bagian mulut yang melebar, lalu bibir atas yang tipis, lalu dagu agak condong ke bawah, ya. Nah, seperti inilah orang yang menderita thalassemia. Baik, demikianlah penjelasan kita tentang pola-pola heritas yang menggambarkan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.